Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang muslim tentunya kita berpikir, bertindak dan melihat sesuatunya sesuai dengan keyakinan kita. Banyak hal yang terjadi di negeri kita ini, masalah-masalah yang memang terjadi penistaan agama, kemudian banyak juga yang dirasakan bertolak belakang dengan pemikiran-pemikiran kita selama ini. Seperti ada ahli tokoh politik yang mengatakan bahwa jika Anda beragama Islam, maka janganlah seperti orang Arab. Dan jika Anda beragama Hindu, janganlah seperti orang India, katanya gitu kan. Padahal kan agama Islam itu diturunkan di Mekah, di Saudi Arabia, dan Nabi Muhammad juga berkebangsaan Arab. Nah, oleh karena itu kita meniru pendahulu-pendahulu Islam tersebut, ya dimulai dari Nabi Muhammad dan keluarganya, dan juga para khalifah ya dari Arab itu gitu loh. Jadi hal itu tentunya tidak bisa dipisahkan. Namun kita ini juga dilahirkan di Indonesia sebagai orang Indonesia. Ya, sebagai orang Indonesia tentunya juga kita dijamin beragama Islam, dan juga ada juga yang tidak beragama Islam gitu loh. Jadi secara kelahiran kita memang kelahiran orang Indonesia. Nah, tapi kan tidak mungkin kita bertindak sebagai orang Islam tanpa juga melihat contoh-contoh dari orang-orang Arab itu, Nabi Muhammad, kemudian ahli bait dan juga para sahabat. Nah, ini hal-hal yang seperti ini memang harus kita tanggapi, karena itu juga sering menggugah pikiran kita, kok bisa terjadi seperti ini, pendapat-pendapat yang bisa meruntuhkan iman dan moral bangsa Indonesia. Kemudian juga dikatakan bahwa sepertinya ada yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran Islam tentang kepercayaan kepada hari kiamat atau hari pengadilan tersebut juga dikatakan sebagai hal-hal yang bersifat ramalan, ataupun kalau orang yang berdosa nanti akan dihukum. Walaupun ada musibah yang terjadi karena ada manusia-manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akidah dan syariah. Seperti misalnya penyimpangan terhadap akidah dan syariah itu akan menyebabkan timbulnya paham-paham ideologi liberalisme dan komunisme. Nah, itu kan. Kemudian penyimpangan terhadap perkawinan itu menimbulkan LGBT dan AIDS, dan itu juga penyakitnya juga akan mengenai juga orang-orang yang justru tidak melakukannya, karena virusnya bisa berjangkit seperti corona ini gitu loh. Dan penyimpangan terhadap makanan dan minuman menimbulkan virus baru seperti corona, MERS dan SARS. Nah, ini kan artinya sebagai seorang Islam kita tetap berpikir sebagai yang telah ditentukan oleh ajaran kita Nabi Muhammad SAW, sehingga apapun yang terjadi di negeri ini, karena kita negeri Indonesia, kita selalu menghubungkannya dengan cara berpikir Islam kita. Apakah misalnya ada contohnya dari Nabi, para sahabat, dan juga bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang nampaknya putusan-putusan yang baru, sehingga untuk mengikuti putusan tersebut
kita juga berpikir secara Islam, apakah Islam juga mengatur tentang itu, dan kemudian kita mencari dalil-dalilnya yang bisa membenarkan sebuah tindakan kita itu. Nah, oleh karena itulah maka saya kira banyak sekali di Indonesia ini hal-hal yang perlu dipikirkan secara individual. Sebagai seorang muslim, tetap kita mengikuti apa dan bagaimana Indonesia ini ke depannya. Gitu. Terima kasih. Aku lu qauli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.